Cuaca ekstrim dan tak menentu kian terasa di penghujung tahun 2022. Apalagi untuk masyarakat di kawasan Jakarta dan sekitarnya yang selama bulan Desember ini mengalami berbagai fenomena karena cuaca. Puncaknya 28 Desember 2022 atau tepatnya hari ini diprediksi akan terjadi badai dahsyat dan hujan ekstrim. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, selain Jakarta, kawasan sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga memiliki potensi yang sama. Beberapa hari belakangan, alam seolah telah memberikan pertanda lewat gelombang tinggi yang terpantau di kawasan Pantai Ancol sejak Minggu 25 Desember 2022 lalu. Terlihat air laut bahkan sampai tumpah melewati tanggul. Dari sebuah video yang beredar di dunia maya, tanggul yang memisahkan laut dengan daratan Jakarta juga terlihat adanya retakan. Benarkah Jakarta akan tenggelam karena air laut meluap serta curah hujan intensitas tinggi seperti yang diprediksi? Kondisi pukul 20:44 menit tambah menjadi-jadi, gelombang 7 terlihat berdamping-dampingan. Mudah-mudahan cepat berlalu. Masya Allah. Kalau tanggapan saya sih udah biasa ya, karena kita udah bertahun-tahun di Ancol, dari setiap di bulan 11 menjelang bulan 12 itu udah pasti naik. Cuma emang kemarin agak sedikit lebih dahsyat gitu kan, lebih dahsyat kok sampai naik itu cuma tahun ini nih. Oh, cuma tahun ini sampai naik ke atas ya, mungkin dari perubahan cuaca atau iklim saya nggak ngerti itu ya. Jadi yang saya dengar tuh kemarin banjir sempat naik ya, batas panggung tuh cuma beda dikit. Ya, dan itu banyak juga sampah-sampah yang naik ke atas jadinya kan. Tapi itu nggak lama sih, habis itu langsung turun. Oh iya, ada kemarin juga yang sempat nanya, katanya Mas ini ada gempa lah, ada apa? Padahal kan ya saya juga nggak tahu. Saya bilang ini cuma pasang surut air laut aja Bu, seperti biasa. Karena kan setelah saya dengar penjelasannya, itu banjir rob gitu dan jarang terjadi juga. Ya saya tenangin pengunjung sini, saya jelasin. Jadi sebenarnya pada saat waktu itu di pagi hari di area pesisir Laut Jakarta, khususnya area Ancol, mengalami banjir rob atau yang kita bilang itu banjir musiman, yang dimana gelombang itu pada saat musim barat daya itu terjadi peningkatan naik sekitar dengan 1 meter. Tapi untuk kawasan Ancol dan pesisir utara lainnya, karena sudah ada pulau buatan atau dam, itu safety di area pesisir Ancol. Alam dan juga misterinya seolah selalu menuntut manusia untuk terus belajar. Meski sejauh ini pengetahuan manusia tentang alam dan cuaca masih sebatas prediksi. Itu juga badai dahsyat dan hujan ekstrim yang kemungkinan terjadi pada hari ini. Bahkan analisis yang jauh berbeda dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang justru memperkirakan Jakarta hanya akan diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sedang. Tak ketinggalan para praktisi supranatural yang ikut menebak-nebak cuaca hari ini. Dan ini terkait dengan potensi K28 sendiri, bahwa BMKG memprediksikan di tanggal tersebut justru wilayah Jabodetabek itu relatif cukup kondusif, dalam artian kondisi cuacanya tidak terlalu ekstrim, tidak ekstrim gitu ya. Tetapi potensi hujan intensitas ringan hingga sedang dengan cakupan yang tidak merata itu masih memungkinkan terjadi di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah bagian selatan. Dengan fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini ya, dengan perubahan-perubahan cuaca yang sangat ekstrim, ini memang sangat ada kecenderungan yang sangat besar untuk terjadinya badai. Kalau saya analisa dari tanggal 28 Desember 2022 ini sendiri, memang sangat besar sekali peluang untuk adanya badai ataupun bencana alam yang akan terjadi. Menurut saya memang itu akan terjadi dan saya mengapresiasikannya sangat baik sekali, sangat bagus agar warga DKI Jakarta dan sekitarnya agar lebih berhati-hati dan lebih waspada. Dan
yang saya lihat memang juga seperti itu. Namun menurut saya hal yang biasa ketika akhir tahun dan di awal Januari itu memang cuaca ekstrim dan pergantian cuaca itu memang akan terjadi. Ketika kita memahami bahwa hidup adalah ujian, memahami bahwa hidup adalah bentuk pengabdian kepada Sang Pemilik semesta alam, kemudian kita terlena, maka kembalilah kepada prinsip bahwa hidup ini ujian, ya semua dihadapi dengan ilmu, iman, dan ketakwaan. Ratusan kilometer dari Jakarta, tepatnya di pantai Sampur Bangka Belitung, hal yang tak biasa terjadi. Di pantai pasir putih tersebut, mendadak air laut menghilang hingga membuat warga yang penasaran berdatangan. Mereka seolah ingin melihat sendiri hamparan pasir yang luas yang biasanya tertutup air laut. Kapal-kapal nelayan seakan tergeletak begitu saja, jauh dari bibir pantai. Benarkah surutnya air laut tersebut berkaitan dengan cuaca ekstrim di Jakarta? Benarkah semua ini berhubungan dengan fenomena alam di Bangka Belitung? Menurut saya tidak ada hubungannya karena memang air laut itu sudah hal yang biasa dan musiman, dan air akan kembali ketika daya tarik melemah dan saatnya pasang. Jadi fenomena seperti itu ya sudah terbiasa di air laut, dan memang daya tarik bulan itu hal yang lumrah. Berhati-hati dan waspada kadang diperlukan untuk menghindari hal yang terburuk. Namun kita tetap perlu bijak dan berkepala dingin agar tak terjerumus dalam kecemasan atau ketakutan yang tidak perlu.